إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita bisa semakin bersyukur dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menambah kenikmatan lainnya pada kita sekalian, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat serta keberkahan dalam setiap nikmat yang ada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah taala kita akan menghampiri bulan Ramadan. Sudahkah kita melakukan persiapan? Persiapan yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini nantinya yang membuat amal kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dituntut untuk memperbagus amalan kita, bukan memperbanyak amalan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian beliau mengatakan, yaitu amal yang paling ikhlas, yang paling shawab, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjalani ibadah puasa ada beberapa hal yang belum dipahami. Padahal untuk menjalani ibadah puasa ada hal-hal yang masih boleh dikerjakan, yang masih boleh dilakukan. Ada juga yang dilanggar berkaitan dengan salat tarawih. Berikut ada 5 hal yang dalam khutbah kali ini insyaallah akan disampaikan. Yang pertama, masih boleh masuk subuh dalam keadaan junub. Seperti ini masih dibolehkan. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Kemudian dilanjutkan ayat setelahnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, jika seorang berhubungan dengan istrinya sebelum subuh, lalu ketika masuk subuh ia masih dalam keadaan junub,
maka ia masih boleh melakukan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan yaitu mubasyarah menjumpai istrinya hingga terbit fajar. Seperti ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Lalu diperintahkan untuk berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa boleh saja seseorang yang hendak berpuasa masuk subuh dalam keadaan junub. Yang kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah masuk subuh dalam keadaan junub. Istri tercinta beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru fi Ramadhan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ini juga berlaku untuk wanita yang telah suci dari haid sebelum waktu subuh. Boleh melanjutkan puasa meskipun baru mandi setelah azan subuh. Kemudian yang kedua, waktu imsak, yaitu 10 menit sebelum azan subuh. Maka masih boleh makan. Ya. Mungkin kita berpikir waktu imsak ini waktu dimulainya menahan atau tidak boleh makan dan minum. Dan ini sangat keliru sekali. Kita mulai berpuasa ketika terbit fajar subuh, yaitu ditandai dengan azan subuh berkumandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Juga dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-fajru fajran. Fajrun yuhramu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tuhramu fihi as-salatu ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am." Fajar ada dua macam. Yang pertama yaitu fajar yang diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk salat, yaitu fajar shadiq. Fajar masuknya waktu subuh. Jadi ketika masuknya waktu subuh itu namanya fajar shadiq. Maka diharamkan kita untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, fajar yang diharamkan untuk salat subuh dan dihalalkan untuk makan, yaitu fajar kadhib. Ini sebelum datangnya fajar shadiq. Maka ketika masih fajar kadhib, maka kita masih dibolehkan untuk makan dan minum. Itu biasanya kalau di Indonesia ada waktu imsak, kemudian 10 menit biasanya sebelum adzan ada waktu imsak. Bukan berarti waktu imsak ini kita tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Melainkan waktu imsak ini hanya kehati-hatian saja. Tapi kita masih boleh makan dan minum. Karena batasan untuk menahan tidak boleh makan dan minum itu adalah fajar shadiq, yaitu dikumandangkannya azan, masuk waktu salat subuh. Kemudian kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengakhirkan makan sahur. Ya. Waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam hadis berikut, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Zaid pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, kemudian mereka berdiri untuk salat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa jangka atau jarak waktu antara makan sahur dengan waktu salat? Kemudian jawab Zaid, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, masih boleh kumur-kumur saat puasa. Begitu pula memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak menghirup air dalam hidung disyariatkan, itu dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Laqit bin Sabirah, "Wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak,
itu menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai salat tarawih, maka akan luput pahala salat semalam suntuk. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Kemudian jika imam melaksanakan salat tarawih ditambah salat witir, maka makmum pun bagi seorang makmum maka seharusnya ikut menyelesaikan bersama imam. Jadi selesaikan dengan witirnya sekalian, ya. Dan itulah yang benar dan tepat. Kemudian yang kelima, salat tarawih tidak tumakninah. Ini adalah super ngebut salatnya, dan maka ini salatnya akan tidak sah. Itu yang terjadi biasanya di Ramadan sebelumnya. Fenomena ini seringkali terjadi. Kadar tumakninah dalam ruku dan sujud menurut ulama Syafi'iyah adalah sudah mendapat sekali bacaan tasbih. Kalau di bawah kadar itu berarti tidak ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah berarti hilanglah rukun salat dan membuat salat tidak sah. Mengenai perintah tumakninah disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang ngebut salatnya, orang yang cepat-cepat salatnya untuk mengulangi salatnya. Yaitu dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW masuk masjid, maka ada seorang yang melaksanakan salat. Setelah ia datang dan memberi salam kepada Nabi SAW, lalu beliau menjawabnya, beliau berkata, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat. Kemudian lalu ia pun mengulangi salatnya dan datang lagi kepada Nabi SAW, memberikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata yang sama seperti yang sebelumnya, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat. Sampai diulangi hingga 3 kali. Kemudian orang yang jelek salatnya tersebut berkata, "Demi yang memutus membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku." Kemudian Rasulullah SAW lantas mengajarinya dan bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, thumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Jika engkau hendak salat, maka takbirlah, bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lalu lakukanlah seperti itu di dalam setiap salatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga khutbah pertama ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa memetik buah dari ilmunya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah ta'ala. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi, ada 5 hal yang belum dipahami di bulan Ramadan, baik kaitannya dengan puasa dan salat tarawih. Yang pertama, masih boleh masuk subuh dalam keadaan junub. Kemudian yang kedua, waktu imsak yaitu 10 menit sebelum azan subuh masih boleh makan.
karena larangan makan dan minum dari terbitnya fajar subuh, yaitu fajar shadiq. Ketiga, masih boleh berkumur-kumur saat puasa, begitu pula memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai sholat tarawih akan luput dari pahala sholat semalam suntuk. Kemudian yang kelima, sholat tarawih tidak tumaknina, yaitu super ngebut, maka sholatnya tidak sah. Demikian khutbah kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka akan dibalas 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.